Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khola wa la quwata illa billah. Selamat bertemu kembali dengan materi pelajaran PPKN pada hari ini, Jumat tanggal 5 Maret 2021. Semoga anak-anakku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang kami sayangi, pada hari ini setelah pembelajaran daring ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan perjuangan bangsa dalam menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan merupakan hadiah dari bangsa asing ataupun hadiah dari bangsa Jepang. Perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia setelah bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, akhirnya Jepang pun juga berusaha untuk mempertahankan wilayah Indonesia, yaitu dengan membentuk BPUPKI. Namun setelah terbentuknya BPUPKI, pasukan sekutu menjatuhkan sebuah bom atom di kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, yang menyebabkan menurunnya moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian BPUPKI diganti dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang. Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom lagi, kedua di atas kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Para pejuang Indonesia akhirnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedioningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat Saigon di sebelah timur laut dari Saigon untuk bertemu Marsikal Terauchi. Tujuannya yaitu memanggil mereka adalah untuk mengabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengarkan berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bahwa tanah bersiap-siap memproklamirkan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Akhirnya tanggal 14 Agustus 45, Jepang menyerah kepada sekutu.
Akan tetapi tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Tujuannya tidak lain adalah agar mengamankan kedua tokoh pimpinan tersebut agar tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang. Inilah yang dimaksud dengan Rengas Dengklok. Keberangkatan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dikawal oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Sindanko Singgih. Setelah itu, akhirnya dari golongan pemuda dalam pertemuannya telah sepakat agar Soekarno menemui Mejen Nashimura yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Umum Angkatan Darat Jepang untuk menjajaki sikap resmi Jepang terhadap rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nishimura tetap memegang teguh tugasnya menjaga status quo di Indonesia. Dari berbagai pembicaraan dengan pimpinan Indonesia, terdapat dua yang telah menjadi keputusan. Keputusan tersebut adalah perumusan teks proklamasi segera mungkin dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah disetujui, ternyata terjadilah perdebatan tentang tokoh penandatanganan teks proklamasi. Kemudian diputuskan bahwa yang menandatangani teks proklamasi ialah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks ini diketik oleh Syahrir oleh Suyuti Melik dengan beberapa perubahan sebagai berikut. Kata tempo diubah menjadi tempo. Jakarta 17 Agustus 05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah itulah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian anak-anak untuk materi, bisa dipelajari kembali, yaitu di LKS pada halaman 44 sampai dengan halaman 46. Setelah itu diringkas agar anak-anak mengerti tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju negara kesatuan Republik Indonesia secara singkat ataupun garis besarnya. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKS, yaitu pada halaman 55 sampai halaman 56
nomor 1 sampai dengan nomor 10. Demikian, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.